Apa sih gamblang itu? Jadi gamblang itu artinya jelas dan mudah. Kalau kita berbicara tentang ruhani, biasanya jadi ruwet. Betul? Coba tanya orang-orang yang tidak tahu. Kalau ditanya bagaimana supaya saya bisa berjumpa dengan jati diri saya, dengan Tuhan saya, jawabannya pasti ruwet, syaratnya banyak. Padahal di Quran Allah cuma bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktunya pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap. Itu aja. Gak ada di situ syaratnya sholat sunat tobat, gak ada syaratnya hafal Quran 30 juz, gak ada. Gak ada syaratnya harus pergi ke gua nyepi dulu 40 hari, gak ada. Syaratnya cuma satu, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap, titik. Saya dulu ketika melakukan pencarian, mohon maaf, ya saya kira ilmu ini ada di tempat-tempat yang dikira masyarakat ada di situ. Saya ke situ. Syaratnya banyak. Harus mandi jam 12 malam. Harus mutih. Gak boleh makan apa-apa kecuali minum air. Wah, saya pikir hak tubuh saya dicuri, bukan mencapai pencerahan. Saya bisa sekarat itu. Kan banyak yang mensyaratkan begitu, betul nggak? Padahal di Quran sederhana. Ketika saya baca Quran dengan kesadaran, Allah itu sebetulnya ngasih kemudahan yang luar biasa. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Cukup berharap saja kok. Maka Allah bilang, yahdillahu linurihi mayyasha, dan aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Cukup kamu punya kehendak, akan dikehendaki. Itu saja. Dan yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Itu saja. Jadi apa artinya gamblang? Gamblang itu dalam kamus bahasa Indonesia, nih supaya tahu semuanya. Kadang-kadang kita kan suka menafsir-nafsir secara ilmiah tidak jelas, ya kan? Dasarnya juga tidak jelas. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita suka ngomong panjang tidak jelas, apalagi kalau pendek. Kan gitu ya, ngomong panjang aja tidak jelas, apalagi pendek. Ngerti nggak maksud saya? Lah panjang aja nggak jelas, apalagi pendek. Sekarang kita belajar, coba bicara tuh yang jelas. Nah, supaya bicara jelas, maka 3 syaratnya. Kita harus mencapai 3 pemahaman. Yang pertama, pemahaman translasi. Translasi berarti menggeser. Geser pemahaman buku menjadi pemahaman diri. Kalau kalian baca sesuatu di buku, jangan dihafal. Geser kata-kata buku menjadi kata-katamu. Itu namanya translasi. Itu dikatakan paham. Kalau kita sudah bisa membahasakan dalam bahasa kita. Agak saintifik sedikit, biar kuliahnya naik tingkat. Yang kedua namanya pemahaman interpretasi. Bukan sekedar menggeser bahasa dari bahasa buku menjadi bahasa diri, tetapi sudah ada interpretasi, ada interpreter. Anda sudah menjadi interpreter terhadap yang Anda pahami. Sudah bisa mengungkapkan interpretasi yang jauh melampaui translasi. Nah, pemahaman yang tertinggi namanya ekstrapolasi. Memahami sesuatu sudah diekstrapolasi pada pemahaman dimensi lain. Itulah dikatakan orang paham. Bukan kayak pildacil. Sorenya baca ayat, besok udah nasihatin orang. Itu namanya pildacil. Tuh bahasa kerennya dulu kan imtihan. Masih ingat dulu kalau kalian waktu kecil kan, kalau ada maulid Nabi kan biasanya dikasih teks sama ustad. Betul nggak? Ya saya dulu begitu. Disuruh pidato nasihatin orang sesuatu yang saya juga nggak tahu yang saya omongin. Tapi kalau lancar pidatonya biasanya dapat nasi tumpang paling gede. Gitu. Nah, pemahaman translasi, interpretasi, kemudian ekstrapolasi, baru dikatakan paham. Makanya paham itu cirinya apa? Cirinya tidak berputar-putar. Ngerti nggak? Kalau kalian menjelaskan sesuatu muter-muter sampai orang semuanya bingung, nah, itu sudah jelas Anda belum paham. Betul nggak? Iya.
Jadi gamblang itu jelas dan mudah dimengerti. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, gamblang itu menurut Kamus Bahasa Indonesia tampak jelas. Jelas banget. Jadi kalau saya tanya sekarang, kamu nanti kalau mati selamat atau celaka? Kamu nanti kalau mati bisa pulang atau keluyuran? Nah, kalau kalian tidak bisa menjelaskan, tidak jelas, kalian juga tidak mengerti, tidak tampak jelas dengan masa depanmu, itu namanya gambling. Itu namanya gambling. Makanya kan kalau ditanya yang sederhana saja, sholatmu diterima nggak sama Allah? Wallahu alam. Karena ngomongnya pakai wallah, ya, tafhimnya bagus, disangkanya benar itu omongan. Padahal sebenarnya dia sedang gambling. Betul nggak? Atau jawaban berikutnya, sholatmu diterima atau tidak oleh Allah? Terserah Allah. Kan Allah bingung. Yang sholat kamu, setelah itu kamu nyerahin sama gue, apa urusannya? Harusnya yang sholat kamu, yang menjamin kalau sholatmu itu bermutu, diterima, ya kamu. Gitu kan? Kalau ditanya, hajimu mabrur atau mabur? Wallahu alam. Ya lihat saja perilakumu sebelum haji, kamu pelit. Habis haji tambah pelit. Wallahu alam kumaha. Sudah jelas kamu tuh mabur. Cuman kita nggak jujur pada diri sendiri. Kan pertanyaannya sebetulnya perubahan apa yang terjadi setelah kamu haji? Perubahan apa setelah kamu umroh? Kenapa kamu nggak tahu tujuan haji, nggak tahu tujuan umroh? Jawaban yang paling keren adalah wallahu alam. Wallahnya tebel. Asal ke Arab-Araban kan dianggap benar itu. Ini masalah kita. Makanya saya buka dikit-dikit biar sedikit agak waras. Ini ngaji kewarasan. Makanya kalau ngaji dengan saya bahaya. Yang tidak waras jadi waras. Itu bahaya ngaji dengan saya. Sebelum Anda umroh, Anda haji, Anda tanya dulu, apa sih tujuan umroh? Kenapa saya mesti umroh? Kenapa mesti haji? Tanya dulu. Jangan dulu daftar. Jangan dulu bayar. Tanya dulu untuk apa? Siapa yang merintahkan ke sana? Kan harus tanya dulu. Betul nggak? Setelah tahu perintahnya, tahu tujuannya, daftar. Kan jelas di Quran, jelas sekali di Quran, faiza afattu min arafah fazkurullah. Tujuan haji itu mengingat Allah. Apakah tercapai kita mengingat Allah sepulang dari sana? Nggak akan tercapai. Kalau pergi ke sana cuma ketemu rumahnya. Kalian mau ingat sama saya, ya cari dong rumah saya. Setelah ketemu alamat rumah saya, sampai di rumah saya, baru sampai di rumah saya, kalian sudah bilang saya sudah bisa mengingat Saiful Karim. Waras enggak? Ketemu aja enggak sama gue? Kamu baru ketemu rumah saya, belum ketemu yang punya rumah. Makanya di Quran dikatakan li ilafi Quraisy ilafi imrihlatas sitai wasaib falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Apakah ketika kalian pergi ke sana ketemu yang punya rumah? Bukannya kalian baru keliling-keliling di luar? Ngakunya tamu lagi. Siapa yang nyuguhin keliling-keliling di luar? Tapi pulang dari sana ditanya, hajimu mabrur atau mabur? Wallahu a'lam. Gak jelas. Harusnya tanya dirimu, sepulang dari sana sholat saya ngawur, gak bisa ingat sama Allah. Sepulang dari sana sholat saya ingat sama Allah, mabur gitu. Atau mabrur? Mabrur. Oh, sepulang dari sana sholat saya sudah ketemu kiblatain. Kan kiblatain itu juga salah kaprah. Dulu katanya Nabi Muhammad menghadap Baitul Muqaddas, Yerusalem. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Ka'bah, menghadap Mekah. Itu belum kiblatain, itu baru satu kiblat, sama-sama materi. Yerusalem materi, Mekah juga materi.
Kiblatain itu artinya Anda itu kan terdiri dari materi dan imateri. Anda punya dua, ya tubuh, ya rohani. Tubuh kiblatnya ya tubuh, materi kiblatnya materi. Tetapi ruh Anda, jiwa Anda, masa dihadapkan pada materi? Hadapkan pada yang ruh. Tubuh dihadapkan pada tubuh, materi pada materi, itu satu kiblat. Tapi jiwa Anda jangan dihadapkan pada materi, jiwa hadapkan pada sang maha jiwa. Itu ketemu dua kiblat, namanya kiblatain. Gitu nggak haji? Enggak. Kalian sudah berfoto sama unta? Udah. Pakai sorban ala Arab? Udah. Ini saya mau refleksi saja, bukan merendahkan. Refleksi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kita harus bisa menjamin kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya Ibnu Atha dalam Al-Hikam mengatakan, tidak usah bertanya Allah sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, tanya aja perilakumu setelah sholat, apa yang berubah? Kan yang tahu kita. Makanya kita harus bikin namanya indikator untuk mengukur kompetensi yang dicapai oleh kita setelah kita melakukan sebuah ritual tertentu. Kita yang paling tahu, walaupun berubahnya sedikit, insya Allah itu yang penting. Paham? Sebelum sholat tukang marah, habis sholat tambah gede marahnya. Ketika ditanya sholatmu diterima atau tidak, wallahu alam. Gak usahlah pakai arab-araban. Sekarang sholatmu diterima atau tidak? Yuk kita lihat pada diri kita, perubahan apa yang terjadi pada diri kita. Itu yang gampang diukur. Jadi carilah indikator yang sederhana. Itu namanya gamlang. Ini harus saya jelaskan dulu nih arti gamlang supaya nggak salah kaprah. Makanya ngajinya agak saintifik sedikit. Nah, gamlang yang ketiga menurut kamu sebagai manusia mudah terlihat. Saya mau tanya sama kalian, Allah gaib apa nyata? Gaib apa nyata? Masih dua nih jawabannya. Ada bilang gaib, ada bilang nyata. Gak apa-apa, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bagi yang belum tahu ya gaib, bagi yang sudah tahu ya nyata. Gitu aja. Jadi benar gak dua-duanya? Benar dua-duanya. Makanya ngaji di sini emang nggak ada salah benar, dua-duanya benar. Yang bilang gaib benar karena belum tahu. Yang bilang nyata benar karena sudah tahu. Benar kan dua-duanya? Benar, gak ada yang salah. Yang kurang tepat adalah yang bilang Tuhan gaib tapi percaya. Itu juga nggak salah, cuman kurang tepat. Nah, rada sopan sedikit. Makanya saya kalau ngalisin nilai fisika dulu, ya, kan di rapot itu ada ketentuan. Kalau 3 itu mati, naik kelas. Pokoknya di bawah 3 itu mati. Jadi kalau rata-rata siswa itu nilai ulangannya 1, 2, ya sudah. Supaya agak sopan, saya beri nilai 3. Karena agak sopan kan? Karena 3 dengan 2 kan sama. Jadi saya sudah kalau ditanya orang tua, kenapa anak saya nilainya 3? Sebetulnya sih nilainya rata-rata 1. Cuman saya sudah bantu jadi 3. Sopan kan saya? Iya, gitu. Mudah terlihat. Itu namanya gamlang. Kalian kalau mau ketemu saya, tidak mudah. Sekarang aja gampang. Saya habis dari sini, entah mau kemana saya. Kalian nyampe di rumah saya, paling juga orang di rumah bilang, oh ayah barusan pergi ke kampus. Kalian kejar ke kampus, kata mahasiswa saya, oh bapak barusan pergi ke laboratorium. Dikejar kalau oh bapak baru saja pergi ke rumah. Pusing kan cari saya? Makanya cari saya itu susah. Mau ketemu saya itu susah. Tapi kalau mau ketemu yang punya saya gampang. Tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, gak ada istirahatnya. Kapan saja, di mana saja, mau ketemu yang punya saya gampang. Kalau tahu ilmunya,
Tahu caranya, karena Allah udah bilang, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bayangkan, begitu mudahnya ketemu dengan Allah. Begitu sulitnya ketemu dengan saya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ketemu Allah itu sulit, itu kasihan aja. Allah sudah ngasih kabar kok di Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Aku senantiasa berdiri tegak menunggu kamu datang. Aku tidak pernah ngantuk, aku nggak pernah tidur. Ketemu saya walaupun saya ada di rumah. Kata istri saya, maaf, ayah sedang istirahat. Hese deui wae. Ketemu Allah tidak pernah. Kata Allah, sorry ya, saya kecapean. Ngurusi makhluk ini banyak yang nakal, kata Allah. Hari ini stop, saya istirahat. Begitu nggak? Tidak, pintu gapuranya selalu terbuka. Gafura itu dari kata gafur. Kita taunya gapura kalau 17 Agustus saja. Nggak pernah nanya kenapa leluhur kita kalau 17 Agustus bikin gapura. Itu Bung Karno itu luar biasa. Karena 17 Agustus, angkanya 17. Kok sama ya dengan 17 rakaat sholat? Kok sama ya dengan 17 Ramadan nuzulul Quran? Kok sama dengan 17 Quran surat Al-Isra, perjalanan menuju Tuhan? Kenapa 17 Agustus selalu identik dengan Gafura? Karena siapa yang menemukan rahasia yang 17, maka dia sebetulnya sudah sampai pada pintu gapuranya Allah. Pusing-pusing sekalian. Karena kita itu kadang-kadang nggak ngerti. 17 Agustus kalian coba pakai baju baru aja. Orang lain bawa pedang-pedangan, bawa bambu runcing, ikut aja. Nggak tahu esensinya apa. Kenapa Bung Karno memerdekakan bangsa kita 17 Agustus? Kenapa bulan 8 lagi? Kenapa 1945? Luar biasa. Kalau kita menemukan rahasia 17, kita akan menemukan rahasia yang 8. Ternyata 8 itu menyatakan 8 lapisan kesadaran. Dari kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim. 7 lapis kesadaran. Puncaknya yang ke-8 namanya Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Luar biasa. 8. Makanya 17 8. 19 itu lambang dari syakor. Maka di Quran dikatakan ada 19 pintu neraka syakor. 4 5. 4 itu rahasia keilmuan, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. 4. Sidik, amanah, fatonah, balagoh. 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Unsur pembangun manusia, tanah, air, api, udara. 4. Yuk. Yang harus kita tahu dari Allah 4. Wajibul wujudnya, sifatnya, afalnya, asmanya. 4. Yuk. Makanya tuntaskan belajar yang 4. Maka kita sudah menemukan saraba 4. Maka kita akan sampai di 5. 5 itu menyatakan rukun Islam. Islam itu artinya adalah pasrah total kepada Allah, letting go. Makanya orang yang sudah di level Islam itu, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu. Ya Allah, aku siap menerima apapun perintahmu. Aku yakin apapun yang terjadi dalam hidupku karena wa bizalika umirtu, karena amarmu, karena keberadaanmu, karena kehadiranmu. Aku tidak menolaknya ya Allah, tapi ajarkan pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku lewat semua peristiwa yang terjadi dalam hidupku. Itulah jadi orang bijaksana. Keren sebetulnya. Kalian peringati 17 Agustus gitu-gitu aja. Udah, stop dulu itu. Kepanjangan saya bicara itu. Yang keempat, menurut Kamus Bahasa Indonesia, gamlang artinya tanpa tutup.
Yang kelima adalah tanpa halangan. Yang keenam tidak diragukan lagi. Coba, kata gamblang dari sisi kamus aja udah keren. Jelas dan mudah dimengerti. Tampak jelas, mudah terlihat, tanpa tutup, tanpa halangan, tidak diragukan lagi. Coba. Ini kalau saya tanya, nanti mati masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya apa? Walau alam lagi. Nah, kenapa kita sekarang tidak percaya diri? Kenapa kita sekarang tidak punya kepastian? Karena selama ini semua yang kita pelajari semuanya adalah keraguan yang tidak mendorong kita pada kepastian. Makanya di Quran dikatakan falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsyirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, seharusnya kamu melihat, kata Allah. Aku boleh berdekat kepadamu, tapi kebanyakan manusia mati dalam keadaan tidak melihat. Pertanyaan saya bagi kalian, nanti kalian kalau mati melihat atau tidak melihat? Melihat. Kenapa? Karena sekarang juga sudah melihat, tiap hari melihat. Makanya sudah dipastikan dari sekarang, nanti saya mati pasti melihat. Bukan wallahu alam. Atau ragu? Kalau ragu, pastikan sekarang bikin pertanyaan bagi diri kita. Ya Allah, apakah nanti saya mati melihat atau tidak melihat? Kalau saya mati harus melihat, dengan mata mana saya harus melihat? Apa yang harus saya lihat? Dan bagaimana caranya supaya saya bisa melihat? Pastikan dari sekarang. Akan dijawab oleh semesta. Yang melihat saat itu adalah mata qalbum. Yang dilihat adalah aku, kata Allah. Dan bagaimana cara supaya bisa melihat? Temuilah para pewaris Rasul. Itulah tugas mereka. Aku utus ke semesta untuk mengajarkan itu. Membebaskan 3 penyakit. 1 penyakit kulit. Yang kedua, membebaskan kebutaan mata kalbumu. Dan yang ketiga, membangkitkan kematian kesadaran. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Tugasnya Rasul itu cuma 3. 1, membebaskan manusia dari kebutaan mata kalbunya. Yang kedua, membebaskan manusia dari penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Yang ketiga, membebaskan manusia dari kematian kesadaran. 3 itu. Maka siapapun yang mengaku pewarisnya Rasul harus bisa menjalankan 3 tugas utama itu. Ya Allah, nanti kalau saya mati melihat atau tidak melihat? Jangan minta dijawab oleh Allah, jawab oleh dirimu. Melihat. Dengan mata mana ya Allah saya melihat? Dengan mata kalbu. Buka sekarang. Bagaimana caranya? Temuilah para pewaris ilmunya Rasul. Al ulama warasatul anbiya. Jangan cari orang-orang yang pura-pura iman, padahal dia bukan orang beriman. Jangan cari orang yang pura-pura Islam, padahal dia belum merasakan rasanya Islam. Lihat di Quran, bagaimana Nabi Musa mengawali iman. Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Tatkala Allah bertajalli di puncak kesadarannya Musa, saat itu Musa tersungkur, bahkan pingsan, mengalami fana billah. Di situ Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maksud engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau, inilah awal aku beriman. Ulangi, jadi gamblang apa? Jelas dan mudah dimengerti. Oleh siapa? Oleh dirimu sendiri. Jadi kalau ditanya oleh saya, bagaimana masa depan ruhanimu? Jelas dan mudah dimengerti, karena sekarang sudah jelas. Bagaimana masa depan ruhanimu? Tampak jelas. Bagaimana masa depan ruhanimu? Sudah terlihat mudah dari sekarang. Bagaimana masa depan ruhanimu? Gak ada tutupnya lagi.
kelihatan dengan jelas. Sudah kasyaf, sudah mukasyafah. Makanya syarat untuk mencapai mukasyafah kan kata para ulama, satu harus ma'rifah. Lanjutannya adalah musyahadah. Setelah ma'rifat baru musyahadah, penyaksian. Di atas penyaksikan ada yang namanya mukasyafah, terbukanya tirai tanpa tutup. Puncak yang tertinggi adalah mahabbah. Kemarin ada salah satu peserta BMK, saya tanya, kamu cinta sama Allah? Cinta banget ayah. Kamu sudah ketemu Allah? Belum ayah. Orang mana kamu? Saya dari Jawa Timur ayah. Pernah dengar Witing Tresno Jalaran Soko Kulino? Pernah? Dengar ayah. Apa artinya? Kalau kita sering ketemu baru jatuh cinta. Lah kamu belum ketemu udah jatuh cinta. Saya bilang kamu ini cintanya pangeretan. Kan banyak yang mengklaim cinta, betul? Bagaimana bisa cinta? Cinta itu tidak tumbuh begitu saja. Kalau sering ketemu ya baru cinta. Lah kamu ketemu aja belum sudah mengklaim cinta. Ini masalah ini bagi umat. Karena banyak kasih contoh. Contoh nggak benar maksudnya. Tiba-tiba cinta ketemu aja belum. Bisa kalian mencintai nggak ketemu? Ya sudah, kawinnya lewat online aja. Tidurnya online juga. Bisa begitu? Mau gimana punya anak? Nanti anaknya juga online. Oke, sampai sini dulu. Nah, sekarang saya jelaskan gambling. Nah, ini kalau tadi kan gamblang. Nah, sekarang kita jelaskan gambling. Gambling ini menurut kamus bahasa Indonesia satu perjudian. Tahu judi? Tahu judi? Bilang, kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak tahu. Tahu? Kasih contoh. Kalau tahu harus bisa ngasih contoh. Tahu enggak? Tahu apa tidak? Kalian. Ya kalian tahu judi apa tahu orang? Sabun ayam judi. Betul? Main kartu judi. Togel judi. Gitu. Saya nggak mau bahas itu. Karena itu hanya bagian kecil dari judi. Judi yang besar itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Itulah di Quran dikatakan judi itu haram. Bukan berarti saya menghalalkan sabung ayam. Ya masa kok ayam malah diadu-adu, kasihan. Itu juga tidak baik. Saya tidak mau bicara itu karena itu hanya bagian kecil saja ya dari yang disebut dengan judi. Judi dalam konsep besarnya adalah membiarkan masa depanmu dalam ketidakpastian. Itu judi. Sekarang saya tanya, sholatmu diterima atau tidak? Walau alam. Judi. Saummu diterima atau tidak oleh Allah? Walau alam. Judi. Hajimu mabrur atau mabur? Nggak tahu. Judi. Semua yang kau lakukan tidak pasti, itu yang namanya judi. Itu yang disebut dengan gambling. Jadi gambling itu menurut kamus bahasa Indonesia, yang pertama adalah perjudian, yang kedua untung-untungan. Kan bahaya kalau untung-untungan. Untung-untungan itu kan nggak pasti. Nah, kenapa lotre disebut judi, untung-untungan? Masih ingat kan zamannya SD-SB? Ya kan? Semua jadi gila. Tiba-tiba banyak sekali orang yang punya pelajaran matematika sendiri. Iya. Pokoknya 4 tambah 5 kurangi 3 kali 10 dikurangi 4. Nggak tahu itu aritmatik dari mana. Kalau di sekolah kan jelas, ada yang namanya deret geometri, deret ukur. Itu bisa ditebak. 2, 4, 6, 8, 10, titik-titik. Maka suku yang ke 100 berapa? Bisa itu. Ada buat rumus formulanya. Itu namanya deret geometri. Ini tiba-tiba ada orang jago matematik. Pokoknya 4 kali 5 kurangi 8. Nggak jelas dari mana.
Ujuk-ujuk besok dipasangin. Pokoknya pasangin 35. Begitu besok mungkin saja mujur dan menang, apa berikutnya? Dia udah lupa rumus yang kemarin kan? Betul nggak? Lupa, rumusnya kayak ingat kok. Tetapi duit yang didapat itu pasti ada nafsu baru, mau dipasangkan lagi, betul nggak? Makanya nggak ada orang yang untung, nggak ada yang untung dengan menggunakan pola untung-untungan. Maka itu juga judi karena untung-untungan, tapi itu hanya bagian kecil. Saya cuma khawatir aja, kalian itu ngomongin orang yang judi begitu, tapi kalian lebih parah lagi membiarkan masa depanmu dalam ketidakpastian. Itu judi besar. Nanti kamu mati selamat atau celaka? Wallahu alam. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan suci, seorang ahli ma'rifat di zamannya, itu pernah dilamar sama Hasan al-Basri, seorang kiai besar. Siapa yang tidak tahu Hasan al-Basri? Baca kitab warisan para aulia. Yang namanya Hasan al-Basri itu orang yang paling soleh di zamannya, dan dia melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Dan ketika melamar Rabi'ah al-Adawiyah, permintaan mas kawinnya cuma satu: kamu akan diterima lamarnya oleh saya, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Nanti kalau saya mati, saya selamat atau celaka? Jawaban Hasan al-Basri saat itu wallahu alam, langsung ditolak lamarannya. Apa kata Rabi'ah? Bagaimana kamu bisa melamar saya karena kamu tidak bisa memastikan saya selamat atau celaka? Kamu tidak layak sebagai suami saya. Mau ditiru begitu? Nanti kalau ada yang melamar, tanya dulu, nanti saya kalau mati selamat apa celaka? Gitu. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Paling yang melamar bawa apa? Mas kawinnya berapa banyak, kan begitu, betul nggak? Bahkan tidak tahu asal usulnya, yang pengen gede mau aja, ternyata hasil ngerampok. Besoknya masuk penjara sama-sama. Itulah perempuan suci itu bertanyanya begitu, ya. Anda akan jadi suami saya, akan jadi pembimbing saya, pastikan kalau saya nanti mati saya selamat. Bagaimana Anda membuat saya selamat? Itu mas kawin yang diminta Rabi'ah al-Adawiyah. Keren sekali. Dan saya belum pernah mendengar lagi setelah itu. Jadi kalau ada tiba-tiba murid-murid saya yang kemudian sok-sok Rabi'ah, itu patut diragukan itu. Ini untung-untungan nih, untung-untungan. Yang ketiga, ini menurut kamus, membiarkan sesuatu dalam ketidakpastian. Kan sekarang ini mohon maaf ya. Kalian kan banyak cerita, oh nanti di akhirat itu begini, begitu kan? Betul kan? Sementara yang ceritakan belum pernah ke sana. Oh nanti di surga itu ya ada bidadari. Satu orang bidadarinya 72. Satu aja saya udah kerepotan. Makanya ada yang gila lagi, katanya kerjaan para kaum lelaki di surga nanti memecahkan keperawanan. Pagawean naon gitu. Ini cerita surga atau cerita apa ini? Karena letterlock betul, dia nggak ngerti 72 itu apa, bidadari itu apa, nggak ngerti sama sekali. Surga itu apa? Dia nangkap surga berdasarkan persepsinya sendiri. Lucunya dia menyampaikan itu pada orang lain. Padahal surga itu di sini, saat ini, sekarang. Bahkan kata Allah di Quran, surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas, bahkan saat langit dan bumi masih ada. Itu 72 itu bahasa simbolik. Pecahkan 72. 72, 27 itu bahasa spiritual. Maka Nabi Muhammad ya ketika Isra Mi'raj 27 kan? 27 kan? Beliau mengatakan sholat berjamaah 27 kan? Aduh, itu bahasa spiritual. Pecahkan 27 itu, temukan maknanya. Disitulah pentingnya ketemu guru. Nah dibalik dari 72 sama aja, tetap angkanya 2, 7 dan 2. Nah bidadarinya yang mana? Nggak saya ceritakan di sini, mahal, harus bayar. Enak aja. Kalau saya cerita di sini kan gratis.
Nggak bisa gratis-gratisan. Ilmu itu ada fidyahnya. Ya, kan kasihan itu. Yang haji di sini kebanyakan kan perempuan. Udah gitu ceramahnya di surga hanya ada bidadari. Kan kasihan sebelah sini. Habis ngaji pasti burem itu wajahnya. Sudah ada hadis yang mengatakan di neraka itu kebanyakan laki-laki, kebanyakan perempuan. Di neraka kebanyakan perempuan, sudah gitu di surga kebanyakan bidadari. Kan kasihan dua kali kan? Itu semua simbolik. Neraka itu, ya, penghuni neraka kebanyakan perempuan. Maksudnya apa? Perempuan lambang dari jasmani. Siapa saja yang dalam kehidupannya terlalu berorientasi pada aspek jasmani, lupa pada aspek ruhani, yaitu dia sedang menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Itu maksudnya. Cerdas dikit. Makanya laki-laki selalu lambang dari ruhani, ya toh? Iya, ya akan masuk surga. Iya, ruhani. Makanya ruhanimu baik perempuan, ruhanimu baik laki-laki, ya kalau ruhaninya bersih masuk surga dua-duanya. Yang masuk surga di sana sediakan bidadari, ngerti? Nah, bidadarinya belum dijelaskan. Jangan manggut dulu, enak aja kan belum harus bayar. Karena bahaya kalau gratis itu. Kalau ilmu didapat dengan cara gratis, kalian akan membuangnya mudah. Makanya di dalam Quran surat Al-Mujadilah, jika kamu hendak melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka harus mengeluarkan sedekah. Itu Quran surat Al-Mujadilah 12-13, itu baca sendiri tuh. Kalau ada yang bilang, wah kok belajar harus bayar, ya udah nggak usah belajar, biar nggak bayar. Ngerti maksud saya? Ini kadang-kadang pikiran kita ini suka. Padahal Allah itu cuma nguji kita seberapa besar kemelekatan kita pada harta kita. Sepanjang kita melekat pada jasmani, jangan berpikir kalau kamu bisa mencapai aspek ruhani. Lepaskan dulu kemelekatan pada jasmani, aspek ruhaninya akan naik. Itu namanya wudu. Wudu itu berpisah. Berpisahlah dengan kemelekatanmu pada yang selain Tuhan, supaya kamu bisa sholat menyatu dengan Tuhan. Itu makanya wudu dulu baru sholat. Nah, jadi gambling itu artinya perjudian, untung-untungan, membiarkan sesuatu dalam ketidakpastian, taruhan. Selanjutnya, hasilnya tidak pernah pasti. Dan yang selanjutnya, mengundi nasib dengan anak panah. Ini bahasa Quran, disebutnya ajlam. Jadi ajlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Nah, jadi kan melesatkan anak panah itu kan kemungkinannya banyak. Tergantung keahliannya kan. Bisa masuk ke titik sasaran, bisa keluar dari sasaran, kan begitu. Apalagi yang sembrono memanahnya. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan olahraga itu yang bagus memanah. Maksudnya itu bukan langsung cari panah, langsung olahraga. Kalau sudah olahraganya itu udah merasa ahli surga, bukan itu. Olahraga artinya memanah. Memanah itu harus betul. Jangan sampai memanah itu sembarangan. Nah, memanah itu memusatkan perhatian pada tujuan sebetulnya. Itu bukan cerita olahraga. Cerita kalau kamu ingin benar hidupmu, pusatkan fokusmu, perhatianmu pada fokusmu. Tujuanmu apa? Kan tujuan kita cuma satu. Ilahi anta maksudi waridhoka matslubi. Hanya engkau ya Allah tujuanku, hanya ridhomu yang kami cari. Itu. Kalau fokus ke sana, maka kita tidak akan. Nah, sekarang saya sudah jelaskan apa itu gamlang, apa itu gambling. Paham ya? Nah, rumusnya yang saya mau jelaskan kan ini. Memiliki masa depan ruhani yang gamlang, bukan gambling. Oke, lihat saya semuanya. Ini ada jasmani, ada ruhani. Masa depan jasmani juga gak boleh gambling, harus gamlang. Ingin sehat gak? Ya ikuti pola hidup sehat. Kan gak mungkin kalian tiba-tiba sehat kemudian hidupnya sembrono. Hidup sehat, haknya hatinya selalu gembira. I-nya istirahat yang cukup terutama pikiranmu. D-nya diet yang seimbang, makan sesuai golongan darah. Makanya makan itu rumusnya 3J. Jenisnya apa, jadwalnya jam berapa, jumlahnya berapa banyak. Makanya yang membentuk tubuhmu itu adalah mulutmu. Ngerti? Kenapa tubuhmu begitu? Itu.
Salah mulutmu. Bukan mulut orang lain, mulutmu. Hati selalu gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih. P. Pengendalian diri, terutama dari keinginan. Karena semua sumber penderitaan adalah keinginan. Ingin orang lain seperti yang saya mau, ketika tidak seperti yang saya mau, kan kalian sakit hati. Padahal penyebab sakit hati kan kamu sendiri, bukan orang. Kamu aja nyalah-nyalahkan orang karena ilmunya rendah. Sakit hati dikira buatan orang, kan buatan kamu, karena kamu ingin orang seperti yang kamu mau. Coba bebaskan keinginanmu dari itu. Nggak apa-apa. Orang melakukan apapun kamu terima. Sehat, sinar matahari yang cukup. Sinar matahari yang ini, yes. Tapi ada matahari satu lagi dalam dirimu. Temukan matahari itu. Maka di Quran dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada 2 tempat terbit matahari. Kamu baru tahu tempat terbit matahari 1, itu aja. Moyan Unggal Isuk, MUI. Ya, Moyan Unggal Isuk, MUI kan. Apa yang salah dengan saya? Kalian ketawa. Moyan Unggal Isuk, kalau disingkat MUI. Iya. Nah, selanjutnya ya, setelah sinar matahari yang cukup, energetik. Apapun yang dilakukan harus senang. Coba kalian lakukan senang. Kalian masak senang, pasti masakannya enak. Begitu kalian masak nggak senang, walaupun resepnya sudah ada, pasti nggak ada cinta di situ. Beda rasanya. Makanya masakan yang dilakukan oleh orang yang punya cinta, basinya pun lama. Masakan yang dilakukan oleh orang yang marah-marah, tidak punya cinta, basi sebentar. Itu energi. Boleh direset kalau nggak percaya. Energi ini energi. Energi apa yang kita masukkan ketika kita memasak? Sinar matahari yang cukup, energetik, melakukan apa-apa. Hubungan sosial yang bagus. Jaga hubungan. Air putih yang banyak. Tuhan yang paling utama. Tuh rumusnya udah saya kasih. Nah, ini gratis. Nggak usah bayar. Ada yang gratisannya, ada, tenang aja. Nah, jasmani kita pun harus punya masa depan. Yang menentukan berapa usia saya, ya kita sendiri. Sekarang makan minyak, goreng-gorengan, setelah itu makan nasi banyak. Nasi itu gulanya banyak. Sedangkan semua yang minyak-minyak, kalau ketemu gula, ya terikat, pembuluh darah jadi sempit. Apa yang terjadi? Ya sudah, darah susah mengalir. Cara rangke awalnya mah kala loper, siram asukan awak. Orang Medan bisa ketawa ya. Ngerti memang saya ngomong gitu. Luar biasa. Ini TOEFL-nya udah tinggi nih. TOEFL bahasa Sundanya. Iya, jadi sing siremen, betul nggak? Nah, sing siremen, cara rangkel, duduk sebentar, cengkat, kunang-kunang. Itu masalahnya adalah makan tidak teratur. Nah, yang menentukan masa depan tubuh kita kan kita sendiri. Nah, yang menentukan rohani kita juga kita sendiri. Nah, saya kasih tahu sekarang, ini penting. Rohani ini pasti akan berpisah dong dengan tubuh ini. Setuju? Dan ketika berpisah kan belum tentu pulang dengan sempurna. Mungkin saja masih ada karma yang harus diselesaikan. Setuju? Sehingga rohani ini harus ditiupkan lagi kan, pasti pada tubuh baru. Nah, sekarang punya nggak cita-cita dengan masa depan? Nanti kalau saya ditiupkan kembali pada tubuh baru, ada nggak harapan? Ingin lahir di keluarga yang berkecukupan. Ingin kan? Masa nggak ingin? Ingin kan? Iya. Saya kalau lahir lagi nanti, kalau lahir lagi semoga enggak. Saya mau lahir di kerajaan Inggris. Maunya saya. Warisannya banyak. Kan saya udah pengalaman kemarin lahir dari bapak ibu saya di perkebunan teh, kekurangan. Udah kan udah selesai itu. Paham maksud saya? Kan pengen kan nanti lahir dari keluarga yang berkeadaan. Di samping itu juga keluarga yang berkesadaran, sadar pentingnya pendidikan, sadar pentingnya kesadaran. Kan ingin kan? Bayangkan, mohon maaf saya bukan merendahkan, lahir di keluarga yang serba tidak ada.
Setelah itu tidak punya kesadaran, lahirnya di rumah yang serba kekurangan. Di situ cuma ada kemarahan, kebencian. Maaf ya. Masa kita tidak bisa lihat di sekeliling kita? Masa tidak bisa nonton kehidupan ini? Ingin nggak nanti lahir di keluarga yang berkecukupan, lahir di keluarga yang berkesadaran, betul nggak? Karena berkecukupan, berkesadaran dari kecil sudah dipilihkan sekolah yang bagus, dicarikan pelajaran spiritual yang keren, sekolahnya juga pasti ke luar negeri, disekolahkan di sekolah-sekolah yang beradab, kan pasti mau toh? Mau kan? Oke, saya tanya dulu. Kalau nggak mau saya stop ngajinya. Lanjut, ingin nggak suatu saat punya komunitas orang-orang yang penuh cinta kasih, orang-orang yang peduli, ya kan? Saling menasihati dalam kebenaran supaya nggak rugi, saling menasihati dalam kesabaran. Ingin kan? Masa ingin nanti saya ingin punya komunitas yang saling membenci, saling menghujat, saling tidak bisa menerima perbedaan, yang pengen seragam terus, makanya kemana-mana pakai seragam. Itu seragam itu lambang keinginan, itu ingin seragam. Makanya saya larang ngaji di tempat saya pakai seragam. Awas, ada ide-ide seragam. Nggak boleh pakai seragam ngaji di sini. Biarkan kalian pakai baju yang kalian punya di rumah. Cerminkan dirimu apa adanya, jadilah dirimu sendiri. Di masjid ini tidak usah pakai seragam. Tas seragam, baju seragam, kacamata seragam, sendal seragam. Bingung kalian mau pulang. Betul nggak? Kan ada tuh yang seragam segala, lipstik aja seragam. Nggak ada seragam-seragam di sini. Belajar menerima perbedaan, karena Allah menciptakan semesta berbeda. No seragam. Kadang-kadang saya juga suka pakai seragam. Kalau saya bimbing umroh, mete hese neangan. Hese di itu aduh, loba jelemana. Di airport lengit gara-gara pakai seragam. Kalau pakai seragam gampang neanganana. Makanya pakai seragamnya yang kinclong, yang kelihatan gampang dari jauh. Nah itu tujuannya pakai seragam, bukan belajar menyeragamkan. Karena semesta menciptakan kita itu udah berbeda, wajah kita berbeda, betul? Maka tujuan kita di semesta ini adalah saling mengarifi, lita'arofu, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Maka dilatih kita di rumah, belajar serumah dengan orang yang berbeda, sakasur dengan orang yang berbeda. Bayangkan, betul? Iya. Kalau berhasil, sukses di situ, kedewasaan tumbuh. Pengen nggak suatu saat ketemu dengan guru yang berkesadaran? Pengen? Coba bayangkan ketemu dengan guru yang ngaco, nawarin pahala, nakut-nakutin pakai neraka, terus aja begitu. Kapan mau sadar? Dia juga belum tentu dapat pahala, cuma nawar-nawarin aja. Kan dia suka nawar-nawarin tapi dia nggak pergi, kan calo. Bandung, Kampung Rambutan. Begitu sudah pada naik, dia kagak ikut. Dasar calo. Iya begitu. Nah berikutnya, ingin nggak suatu saat kalau hari ini kita belum sempurna, belum ketemu mandala cahaya, belum ketemu jati diri, ingin nggak suatu saat bertemu dengan guru yang mengantarkan kita untuk tahu jati diri kita agar kita sempurna dalam kehidupan memenuhi ayat innalillahi wa ingin? Tahu nggak? Semua itu cuma satu syaratnya, perbanyak kamu melakukan kebaikan hari ini, di sini, sekarang. Saya kasih tahu. Satu, untuk lahir memiliki tubuh yang sempurna harus punya tabungan kebaikan yang banyak. Satu itu, lahir punya tubuh yang sempurna dulu. Jarinya 10, kakinya 2, matanya 2, normal. Itu harus punya tabungan kebaikan yang banyak. Apa yang kau lakukan sekarang? Terus aja menebarkan kebencian, terus saja menebarkan kerusakan di muka bumi. Ingat itu, ada karmanya. Hanya ingin punya tubuh yang sempurna saja. Syukur-syukur kalau cantik, syukur-syukur kalau ganteng,
Karena semua laki-laki ganteng dan semua perempuan cantik. Cek manehna. Belum selesai. Kalian itu suka terpana kalau saya ngomong. Ingin nggak punya tubuh yang sempurna? Karena tubuh yang sempurna adalah sarana untuk mengantarkan jiwa kita pulang pada Allah. Kalau tubuhnya sudah tidak sempurna, kata Quran, surat Al-Baqarah, sapi yang cacat, sapi betina yang cacat, tidak bisa mengantarkan sang jiwa pulang kepada Allah. Sapi betina itu jasmani. Makanya beruntung kayak kalian sini nih, tubuhnya sempurna. Ini kebaikanmu banyak pasti di masa lalu. Baru satu. Setelah punya tubuh yang sempurna, kan tadi ingin dilahirkan di keluarga yang berkecukupan. Tabungan kebaikanmu harus lebih banyak lagi. Berkecukupan tetapi tidak berkesadaran. Buat apa? Selain berkecukupan, berpendidikan, juga ingin dilahirkan di keluarga yang berkesadaran. Tidak ada konflik, tidak ada perang di rumah, tidak ada marah-marahan. Jangan dikira loh, kalau di rumah yang damai tidak ada kemarahan itu mahal. Tabungan kebaikanmu harus banyak. Lahir tubuh yang sempurna di keluarga yang berkecukupan, kemudian di keluarga yang berkesadaran, dipilihkan pendidikan yang paling bagus. Mahal nggak masalah. Kan kamu jadi orang, pasti secara duniawi pangkatmu juga akan tinggi. Penguasaan bahasa asingnya keren, penguasaan ilmunya keren. Lah pastilah jadi direktur. Iya. Bahasa Inggris nggak tahu, bahasa Indonesia bicara pun subjek, predikat, objeknya nggak jelas. Bicara bahasa daerah pun nggak jelas. Siapa yang menyuruh kamu bekerja jadi direktur? Maaf ya. Semua tingkatan-tingkatan peran di semesta ini, yang menentukan peran dia apa? Dia sendiri, bukan Allah. Ada yang perannya, mohon maaf, di sebuah perusahaan ada yang direkturnya, ada yang sekretarisnya, terus ke bawah ada yang tukang sapunya. Semua itu yang menentukan peranmu adalah dirimu sendiri. Berikutnya, ingin hidup di sebuah komunitas yang berkesadaran. Tidak mudah untuk berada di sebuah komunitas yang frekuensinya tinggi. Nih contoh sederhana, komunitas WA banyak. Kan ada yang WA-nya itu cuman kirim foto lagi makan, ngajak batara. Betul? Di mana saja dia makan, kirim foto dulu. Kan begitu? Itu kalau yang tidak berkesadaran. Kalau yang berkesadaran kirim artikel, ada pencerahan, gitu. Ada kan grup WA isinya gosip aja. Lah itu memang sefrekuensi, ahli gosip. Itu kurang kebaikannya itu di masa lalunya. Nah berikutnya, ingin nggak suatu saat, kalau misalkan kita belum selesai di kehidupan yang sekarang, pertemukan aku, katanya Nabi Daud, Tuhan, tumbuhkanlah cintaku kepadamu, tumbuhkanlah cintaku kepada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu, tumbuhkanlah cintaku pada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan aku akan cintamu. Itu doanya Nabi Daud. Jika aku belum bisa bersamamu ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang yang sudah berhasil bersamamu. Itu doa Nabi Daud. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, cukup kamu bersama orang-orang yang sudah bersama Allah, kamu akan bersama Allah. Dan untuk bersama orang-orang yang bersama Allah beneran, perlu tabungan karma kebaikan yang banyak. Apalagi kalau untuk sampai bertemu dengan jati dirimu yang sesungguhnya, perlu tabungan karma yang banyak. Jadi lucu saja kalau ingin punya masa depan rohani yang gamblang, tetapi kehidupannya gambling. Pelitnya auzubillah, sepatu itu sudah robek, masih dipakai juga, padahal duitnya banyak. Makan sehat pun gak pernah. Ya makan sehat ya mahal. Saya kalau makan sehat, makanan Jepang misalkan, makan sashimi, ya satu porsi ya paling sedikit kan 200.000.
Kalau saya makan sashimi 2 porsi 400.000, saya sendiri, tapi sehat. Betul? Ada juga makanan yang 5.000, cilok, cimo, sebeh, sarua. Tapi begitu mikir, lupa semua. Pagi-pagi minum jus, makan buah 3 macam, 3 warna, minumannya probiotik yang sehat, biar ada regenerasi sel, tidak ada penyakit mah, tidak ada apa-apa. Mahal memang. Jadi kalau ada orang mengatakan gak apa-apa kita sengsara di dunia, bagian kita antar di akhirat, orang gila. Rekomah bengar di akhirat, di dunia gak seribu gitu. Boro-boro mikiran akhirat, mikiran dahar gak sapopoe gak seribu. Nah ini kadang-kadang didoktrinkan. Padahal Quran mengajarkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus hasanah dua-duanya. Kalau akhirat ingin sempurna, dunianya harus sempurna. Jadi benghar dua-duanya. Memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit. Jadi jangan berpuisi, saya nggak perlu uang karena uang bukan segalanya. Segalanya perlu duit. Kalau nggak ada uang, repot. Kalian sholat Allahu Akbar, begitu sujud sajadahnya keserak. Tahu keserak? Garing, ya, tipis. Ya, sekali sujud langsung hitam. Tapi ada juga yang bangga karena tarahum rukaan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Lain eta. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya, wajahnya menyenangkan, penuh persahabatan, bager. Mun batkur rek balik, teu kudu ditanya boga ongkos, mere we eta mah. Itu tarahum rukaan sujadan. Ngerti maksud saya? Itu. Nah, jadi kalau kita ingin masa depan rohani kita ini bagus, maka caranya adalah di sini saat ini sekarang lakukan sesuatu yang bagus. Semua pemberianmu, semua kebaikanmu tidak ada buat orang lain, semua buat kamu sendiri dan akan dipanen olehmu pada saatnya di masa depanmu. Itu namanya sedang membangun masa rohaninya yang gamblang. Pengumuman ini buat yang pada pelit. Ingin masa rohani, masa depan rohaninya gamblang, tapi sekarang gambling. Ngasih, aduh, kalau ngasih itu nyaman diomongin lagi. Udah gitu, udah ngasihnya dikit, pakai dalil lagi, gak apa-apa, yang penting ikhlas. No saeutik mah teu ikhlas, yang ikhlas mah ngasihnya banyak. Orang yang kasih banyak, nggak pernah pakai gak apa-apa banyak juga yang penting ikhlas, nggak ada kan? Tuh, yang suka pakai nggak apa-apa ngasihnya sedikit yang penting ikhlas, menumerena saeutik. Dan numerena loba mah tara make pidato. Nggak apa-apa kan? Ayah, ngasihnya banyak juga yang penting ikhlas. Wah, nu ngomong gitu ke saya. Nu sok di WA ngomong gitu, ayah nggak apa-apa ya. 1 lidi pun berharga, kalau nggak ada, tetapnya saeutik. Pakai puisi. Gak apa-apa kan? Tidak ada lidi yang besar kalau tidak ada satu-satu. Benar atau benar? Benar, nggak ada yang salah. Ya, iya. Oh 1 juta juga ya, tidak ada kalau nggak ada 1 rupiah. Bener, piraku atau ada perak mah. Nah, kita sering mencari dalil-dalil untuk melindungi. Ya, sebetulnya kita udah ditegur dari dalam. Jangan ngasih segitu, nggak ada artinya. Tapi kita bikin dalil-dalil untuk memberikan diri seakan-akan terhormat. Itulah sebetulnya. Jadi sekali lagi, kebaikan tentu saja tidak terbatas pada harta. Kebaikan tuh banyak. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, ya, ngahudangkeun kanu sare, nganter kanu keeng, nepak kanu poho. Sok, yang 6 saja kalau dilakukan itu sudah keren. Perbanyak kebaikan. Kapan? Sekarang.
Maka Quran mengatakan janganlah kamu mengatakan besok masih ada waktu. Itu adalah kesombongan. Nah, jadi jelas ya. Apa sih masa depan itu? Masa depan adalah waktu setelah masa kini. Masa depan kedatangannya dianggap tak terelakkan. Karena apa? Keberadaan waktu dan hukum fisika. Masa depan itu ada. Karena apa? Karena keabadian. Walaupun secara agama kadang-kadang saya sering mengatakan masa depan tidak ada, masa lalu tidak ada, yang ada masa kini. Itu dari terminologi agama supaya kalian semangat. Tetapi dari sisi hukum fisika masa depan ada. Bahkan ya, kalau saya jelaskan secara fisika, sebetulnya kita harus belajar yang namanya kerucut cahaya. Itu harus belajar teori relativitas Einstein. Kalau saya jelaskan di sini, saya khawatir kalian mencret semua. Jadi oleh karena itu maka saya tidak akan bicara masa depan dari dimensi waktu secara fisika. Cukup saja ya, masa depan itu memang ada secara fisika karena keabadian tetap ada. Tetapi secara agama sering ada orang mengatakan masa depan tidak ada. Maksudnya supaya kita berfokus pada di sini saat ini sekarang. Ngerti maksud saya? Nah, bedakan ya, mana sudut pandang fisika, mana sudut pandang agama. Sudut pandang fisika ya memang ya ada yang namanya kerucut cahaya ya, konsep ruang dan waktu, konsep keabadian, ada yang namanya teori relativitas, ada yang namanya konsep dilasi waktu. Itu kalau dijelaskan pusing kalian ya, boro-boro ngurusi teori relativitas ya ngitung aljabar aja yang biasa, x kuadrat tambah 4x ditambah 4 sama dengan 0, berapa x1 berapa x2, liar kan? Iya, jangankan yang gitu, gak usah pusing, itu bagian saya. Nah sekarang yang paling penting bahwa masa depan itu ada. Tetapi dalam konsep agama sering orang-orang mengatakan secara bijak masa depan itu tidak ada. Bukan berarti begitu sudut pandangnya. Supaya kita berfokus pada saat ini, di sini, sekarang. Kalau mau berbuat kebaikan sekarang saja. Gitu maksudnya ya. Jadi bedakan mana sudut pandang fisika, mana sudut pandang agama. Stephen Hawking bicara masa depan ada, Einstein bicara masa depan ada, karena beliau adalah ahli-ahli fisika ya. Tetapi ya orang-orang yang mengajarkan kita untuk berbuat hari ini sering mengatakan masa depan tidak ada, supaya kita berbuatnya di sini, saat ini, sekarang. Makanya ada orang yang kemudian menulis buku The Power of Now, supaya kita berfokus ke sini, saat ini, sekarang. Jadi sudah jelas. Hari ini saya tidak bicara banyak ayat, walaupun saya meluncur tadi beberapa ayat muncul, itu karena anugerah dari semesta buat kalian. Tetapi yang paling penting sekarang, mari kita tentukan masa depan kita dengan gamblang, terutama masa depan jasmani dan rohani kita. Dan mulai sekarang berhenti untuk melakukan tindakan gambling, karena semua harus sudah pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.